Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Apa kabarnya? Baik-baik semuanya. Mudah-mudahan sehat semuanya. Tetap semangat dalam belajarnya. Sukses, mudah-mudahan semuanya sukses. Pada kesempatan ini kita akan materi cerpen, masih melanjutkan kemarin yaitu masih cerpen. Nah, sekarang kita akan lanjutkan materinya dalam cerpen menganalisisnya. Di dalam cerpen ada nilai-nilai yang ada di dalam cerpen. Nah, jadi di dalam cerpen itu ada nilai moral. Nah, nilai moral yaitu nilai yang berkaitan dengan akhlak, budi pekerti, ya, baik buruknya tingkah laku. Nah, itu termasuk pada nilai-nilai yang ada dalam cerpen. Nilai sosial atau kemasyarakatan, nilai yang berkaitan dengan norma yang berada di dalam masyarakat. Kalau nanti ada sebuah cerpen, kita bisa menganalisis mana yang masuk, yang ada kaitannya dengan masyarakat, dengan teman, saling menolong. Nah, itu masuk pada nilai sosial. Kalau nilai moral tadi lebih ke akhlaknya, budi pekerti itu. Jadi ada bedanya. Yang ketiga, nilai religius atau keagamaan, berkaitan dengan tuntutan agama. Apa contohnya? Contohnya di situ di cerpen pamannya menjelaskan tentang ada pahala, ada dosa, ada mengaji. Nah, itu termasuk berkaitan dengan nilai keagamaan. Yang keempat, nilai pendidikan atau edukasi. Nilai yang berkaitan dengan pengubahan tingkah laku dari baik menjadi buruk atau dari buruk menjadi baik. Nah, nilai pendidikan di dalam cerpen tersebut ada sebuah cerita. Tokohnya yang tadinya nakal lalu punya kesadaran akhirnya menjadi baik. Nah, di situ ada nilai pendidikannya. Berarti tercantum tuh nilai pendidikannya di dalam cerpen tersebut. Yang kelima, nilai estetis, keindahan. Nah, nilai yang berkaitan dengan hal yang menarik, yang membuat rasa senang orang yang membacanya. Nah, itu berarti keindahannya. Nilai etika, nilai yang berkaitan dengan sopan santun dalam kehidupannya, ya. Sopan santun, etika cara berbicara, cara bertingkah laku di dalam cerita tersebut masuk pada etika. Nilai politis. Nah, di sini tidak semua cerpen itu ada dari semua nilai-nilai, tergantung dari cerpen tersebut. Ada yang nilai politisnya, ada yang tidak. Nilai politis berkaitan dengan pemerintahan, berkaitan dengan cara bagaimana idenya, politiknya. Nah, itu adalah nilai politis. Jadi biasanya kalau nilai politis lebih banyakkan cerpen yang berkaitan dengan kejahatan, itu bisa ada. Yang kedelapan, nilai budaya. Nilai budaya berkaitan dengan adat istiadat. Mungkin cerpen tersebut menceritakan adat Padang, adat Papua, adat Sunda, adat Jawa. Nah, di dalam cerita ada menceritakan tokohnya itu menggunakan adat-adat, mungkin cara pakaian, cara makan, cara berbicara. Nah, itu tetap dengan termasuk budaya. Yang kesembilan, nilai kemanusiaan, nilai yang berhubungan dengan sifat-sifat manusia. Apa saja nilai yang ada bersifat manusia? Ideologis. Nah, punya ideologi, punya politis, ekonomi, sosiologi, budaya, edukatif, humoris, cerita. Tadi bisa saja termasuk di situ. Nilai dalam cerpen ada nilai moral. Nilai moral, jangan ambil barang milik orang lain dikembalikan, kita ketemui dalam pemiliknya. Nah, seperti tadi cerpennya ada tokohnya tadi mengembalikan dompetnya. Nah, pada saat dia tokohnya tadi mengembalikan dompet, masuk pada moral yang baik.
Jangan ambil barang milik orang lain dan kembalikan barang yang kita temui, yang kita ketemukan. Tadi kan bukan miliknya dompetnya, maka dikembalikan lagi kepada Pak Budi yang tadi memiliki dompet tersebut, maka masuk pada nilai moral. Tuh. Nilai sosial, bersikap jujur terhadap semua orang. Ada hubungannya dengan orang lain. Nah, di cerpen yang tadi kita kupas, yang kita jelaskan, ada bersikap sosial, ada nilai sosialnya karena kita bersikap jujur, lalu mengembalikan barang milik orang lain. Ada berkaitan dengan orang lain, menolong. Nilai agama selalu sikapnya jujur kepada diri sendiri, kepada Allah. Allah itu maha melihat, maka itulah yang kita lakukan dari nilai cerpen tersebut. Nah, selain dari nilai-nilai cerpen tersebut, kalau kita analisis, ya ada juga dari unsur intrinsik, yaitu tema. Temanya tentang apa? Unsur intrinsik cerpen tadi ada tema. Dalam sebuah cerpen, tema itu namanya ruhnya atau nyawanya dari setiap karya cerpen. Dengan kata lain, tema merupakan ide atau gagasan dasar yang melatar belakangi keseluruhan cerita itu ada menjadi sebuah cerpen. Nah, tema intinya apa sih? Idenya apa sih? Nah, 2. Tokoh dan penokohan. Nah, unsur intrinsik cerpen ada tokoh. Tokoh atau penokohan di sini salah satu bagian yang wajib ada dalam sebuah cerpen. Namun, yang perlu diketahui adalah tokoh dan penokohan merupakan hal yang berbeda dalam sebuah penulisan cerpen. Tokoh merupakan pelaku atau orang yang terlibat dalam cerita tersebut, sedangkan penokohan adalah penentu watak atau sifat tokoh yang ada di dalam cerita. Watak yang diberikan dalam gambaran sebuah cerpen, ucapan, pemikiran dan pandangan dalam melihat suatu masalah. Alur. Nah, alur itu atau plot adalah tahap-tahap alur tersebut harus ada dalam sebuah cerpen. Hal ini bertujuan agar cerita tidak membingungkan orang yang membacanya. Ada 2 macam alur, bisa alur yang di situ alur maju atau alur mundur yang digunakan. Tetapi kalau di dalam cerpen penggunaan alurnya hanya 1, tidak boleh lebih. Beda dengan di dalam roman atau novel. Di dalam roman atau novel itu boleh ada beberapa alur, karena ini cerpen hanya 1 alur saja, tidak boleh lebih. Karena hanya menjelaskan satu kejadian. Tuh. Contohnya alur maju. Nah, di sini jelaskan alur maju. Alur ini menggambarkan jalan cerita yang urut dari awal perkenalan tokoh, situasi, lalu menimbulkan konflik hingga puncak konflik dan akhir penyelesaian konflik. Intinya adalah pada alur maju ditemukan jalan cerita yang runtut, ya, sesuai dengan tahapan-tahapannya. Yang kedua, alur mundur. Di alur mundurnya, alur ini penulis menggambarkan jalan cerita secara tidak urut, mundur dari belakang, nah, lalu menengok, nah, mengingat masa lalunya. Nah, itu alur mundur. Bisa saja penulis menceritakan konflik terlebih dahulu, setelah itu dia menengok kembali peristiwa yang sudah pernah terjadi. Itu namanya alur mundur, ya. Jadi kejadian sekarang, umpamanya sekarang dia sukses, hebat. Nah, lalu dia menceritakan sebelum dia sukses, sebelum hebat itu dulunya bagaimana. Nah, itu menengok ke belakang, itu menggunakan alur mundur. Yang keempat yaitu setting atau latar, ya, mengacu pada waktunya. Setting itu bisa waktu, suasana, tempat yang dilakukan. Nah, latar akan memberi persepsi konkret pada sebuah cerita, ya. Ada 3 jenis latar, ya. Latar, tempat, waktu, dan suasana. Itu yang tadi ya. Mungkin di situ latarnya di sekolahan, ceritanya bisa suasananya apa, sedih atau gembira, tegang.
waktunya kapan, sore hari, pagi hari, atau waktu saat belajar, waktu saat istirahat. Nah, sudut pandang orang keberapa? Yang digunakan oleh pengarang di dalam cerpen itu untuk menyampaikan cerita, itu sudut pandang. Ya, strategi yang digunakan oleh pengarang untuk menyampaikan cerita itu namanya sudut pandang. Baik itu sebagai orang pertama atau ketiga yang sering. Nah, bahkan acap kali kepada para penulis menggunakan sudut pandang orang yang berada di luar cerita. Sudut pandang orang pertama biasa menggunakan aku atau saya, orang ketiga berarti dia atau mereka, atau nama orang, berarti itu sudut pandang orang ketiga. Gaya bahasa. Gaya bahasa merupakan ciri khas sang penulis dalam menyampaikan tulisannya kepada publik. Baik itu penggunaan majasnya, diksi, dan pilihan kalimat yang tepat di dalam cerpennya. Yang ketujuh, amanat. Nah, amanat adalah pesan, moral, atau pelajaran yang dapat diambil dari cerpen tersebut. Di dalam suatu cerpen, moral biasanya tidak ditulis secara langsung, melainkan tersirat, akan tergantung sesuai dengan pemahaman pembaca yang membaca cerita tersebut. Nah, sebuah cerita pasti ada amanatnya. Apa hikmahnya? Setelah seseorang membaca cerpen tersebut, dia mendapatkan apa gitu, dapat amanat apa. Unsur intrinsik dari cerpen yang kita bahas tadi, unsur intrinsiknya temanya tentang kejujuran untuk membalikan dompet. Tokohnya siapa saja? Tadi ada Adi, ada Pak Budi, alurnya maju, latarnya tempat, jalan, rumah Pak Budi, waktunya siang hari, suasananya menyenangkan, sudut pandang orang pertama karena si saya tadi langsung orangnya nafsu, bahasanya sehari-hari, amanatnya bersikap jujur kepada siapapun dan kembalikan barang, itu adalah sikap yang bagus. Nah, di balik membaca cerpen ini diharapkan anak-anak punya rasa sikap kejujuran. Itulah yang kita ambil dari penggalan cerpen tadi. Unsur ekstrinsiknya, latar belakang masyarakat. Nah, sebuah cerita itu cerpen atau novel atau roman itu bisa tertulis atau bisa ditulis, itu bisa berdasarkan latar belakang masyarakatnya. Nah, di sini ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penulis, diantaranya ideologi negara, mungkin kondisi politik, kondisi sosial, ekonomi. Nah, kondisi politik yang tidak menentu sehingga ada sebuah cerita yang menyindir pemerintah. Ada sebuah puisi tercipta yang menyindir ketidakbenaran, ketidakadilan yang terjadi di negara. Itu bisa terjadi dari latar belakang masyarakat. Latar belakang penulis. Nah, di dalam latar belakang penulis juga berpengaruh. Nah, ada beberapa latar belakang penulis yang mendorong, ya, sebuah penulis itu yang mendorong tulisannya atau membuat cerpen melatar belakangi beberapa faktor, antara lain riwayat hidup penulis, kondisi psikologisnya, aliran sastra penulisnya. Nah, seperti contohnya Andre Hirata. Nah, Andre Hirata itu lebih banyak dia menceritakan kehidupannya sendiri, lingkungannya, itu lebih banyak. Nah, diceritakan tentang kehidupan di masyarakatnya, lalu mengangkat bagaimana keadaan yang ada sehingga itu memberikan semangat kepada para pembacanya. Akhirnya dia punya niat ingin rajin belajar, dengan orang yang sangat miskin pun bisa akhirnya sampai ke luar negeri. Nah, itu tadi contoh latar belakang dari penulisnya. Selain itu Anwar Fuadi, di situ Anwar Fuadi bercerita, ada yang menceritakan pada saat dia kuliah di Rusia,
dia bercerita dengan tentang keadaan di Rusia itu waktu dia S3 itu gimana. Di sana keadaannya itu pergaulan bebas karena dia dari pesantren, sehingga dia itu sudah pernah kuliah di Kairo, sehingga dia bisa menangkal dari apa yang godaan-godaan yang ada di Rusia itu. Ceritanya bagus sekali, menarik. Ya, itu berkaitan dengan latar belakang si penulis. Yang ketiga, nilai yang terkandung di dalam cerpen. Ada beberapa nilai yang menjadi unsur ekstrinsik di dalam cerpen, yaitu nilai agama, sosial, moral, dan budaya. Tadi sudah jelaskan. Nah, tinggal lagi. Nah, di dalam cerpen tadi ada nilai moralnya. Jangan ambil barang milik orang lain, kembalikan. Tadi moral. Sosialnya bersikap jujur, lalu mengembalikan barang kepada orang yang punya. Agamanya tadi jujur kepada Allah. Saya kira cukup untuk menceritakan cerpen, bagaimana menganalisis cerpen, apa yang bisa kita ambil dari materi cerpen ini. Nanti kalian bisa membuat sebuah cerpen dan bisa melihat contoh-contoh cerpen yang ada di buku atau mungkin di perpustakaan. Bisa juga tidak punya di rumah, bisa minjam di R-Petra, di mana saja buku ada, banyak ya. Kalian bisa praktik ya, menganalisis cerpen. Nah, kalau pertama tadi di materi pertama, pertemuan pertama untuk cerpen tadi menganalisis, membaca, sekarang kita lanjutkan di materi keduanya kita sudah membuat cerpen. Jadi praktik apa yang kita lakukan, apa yang sudah pernah kita baca, bisa kita membuatnya sendiri. Saya kira cukup untuk materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.